Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya Surya Hernanda. Pada kali ini kita akan membahas klaster 2 tentang manajemen bisnis, di mana di manajemen bisnis ini kita akan membahas 3 bab. Yang bab pertama yaitu intermediate management skill, bab kedua sistem perencanaan dan pengendalian perusahaan, dan bab ketiga intermediate problem solving and decision making. Yang pertama kita akan bahas tentang intermediate management skill, di mana dalam manajemen skill kita mengenal konsep bisnis dan profit. Apa itu bisnis? Bisnis adalah sebuah organisasi yang menyediakan barang atau jasa untuk mendapatkan keuntungan. Sedangkan profit adalah selisih antara pendapatan dan biaya dari sebuah entitas bisnis. Di dalam organisasi bisnis terdapat 4 sumber daya. Yang pertama, sumber daya manusia, contohnya talent manajerial dan tenaga kerja. Kemudian yang kedua, sumber daya keuangan. Ini contohnya merupakan investasi modal untuk mendukung operasional yang sedang berlangsung. Kemudian yang ketiga adalah sumber daya aset fisik, contohnya bahan baku, kantor, fasilitas produksi, dan peralatan. Yang terakhir adalah sumber daya informasi, merupakan data yang dapat digunakan sebagai informasi dalam mengambil keputusan. Adapun tujuan dasar manajemen hanya 2, yaitu efisien dan efektif. Efisien artinya menggunakan sumber daya dengan bijak dan dengan cara hemat biaya, sedangkan efektif artinya membuat keputusan yang tepat dan berhasil menerapkannya. Dalam sebuah manajemen bisnis biasanya dipimpin oleh seorang manajer, yaitu seseorang yang tanggung jawab utamanya adalah menjalankan proses manajemen untuk pencapaian tujuan. Biasanya seorang manajer menjalankan fungsi planning, organizing, leading, dan controlling atas SDM, sumber daya keuangan, serta aset dan informasi. Manajer berdasarkan level dibagi dalam 3 tipe. Yang pertama yaitu top managers, yang kedua middle managers, dan yang ketiga first line managers. Selanjutnya kita akan bahas bab 2 di klaster kedua ini, yaitu tentang sistem perencanaan dan pengendalian perusahaan, di mana di dalam sistem perencanaan terdapat anggaran operasional yang berguna untuk menyelaraskan dengan rencana strategis, kemudian untuk koordinasi, kemudian bagian dari pertanggungjawaban, dan sebagai dasar evaluasi kinerja. Anggaran operasional terdiri dari 4 komponen. Yang pertama adalah anggaran pendapatan, kemudian yang kedua adalah anggaran biaya produksi, yang ketiga beban SDM, administrasi dan umum, dan keempat beban penelitian dan pengembangan. Selanjutnya kita akan bahas bab ketiga dari klaster 2, yaitu tentang intermediate problem solving and decision making. Nah, seorang manajer dalam menjalankan tugas-tugasnya sehari-hari tentunya akan dituntut untuk menyelesaikan masalah. Dan untuk itu seorang manajer dituntut harus berpikir sistem. Sistem adalah kumpulan unsur-unsur yang saling berhubungan, saling bergantung, dan saling berintegrasi dalam mencapai tujuan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, tubuh kita merupakan sebuah sistem. Mobil juga merupakan sebuah sistem. Begitu juga dengan organisasi. Organisasi adalah sebuah sistem. Terdapat model keputusan pada kondisi resiko dan ketidakpastian. Permasalahan manajemen dalam konteks analisis keputusan dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu strategis. Ini jangka waktu panjang dengan lingkungan yang dinamis dan ketidakpastian yang sangat rendah. Contohnya pemilihan teknologi, penentuan jenis investasi. Kemudian yang kedua adalah taktis. Ini jangkanya menengah, lingkungannya dinamis, dan ketidakpastian juga tinggi. Contohnya penentuan tata letak fasilitas, membeli atau membuat produk. Kemudian yang terakhir adalah operasional. Ini jangka waktunya pendek, kemudian lingkungannya statis dan tidak mempengaruhi faktor-faktor.
Ini contohnya penentuan beban mesin dan penentuan tata cara kerja. Dalam menentukan problem solving, kita terlebih dahulu harus menganalisis situasi dan masalah. Apa itu analisis situasi? Yaitu merupakan proses untuk memahami fenomena atau situasi yang sedang terjadi dan digunakan untuk merumuskan permasalahan yang segera ditangani, serta merumuskan hal-hal yang berpengaruh terhadap fenomena tersebut. Demikian video assignment untuk klaster 2 tentang manajemen bisnis. Selanjutnya kita akan berjumpa di video assignment ketiga, yaitu tentang manajemen fungsional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.